Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, 3 jenis persahabatan. Ayat intinya saya ambil dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pemirsa dimanapun berada, manusia diciptakan tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Karena itu manusia selalu butuh relationship. Dan ini nggak cuma ngomongin soal pacaran. Sejak masa bocil pun, semua orang butuh kehadiran teman dalam hidupnya. Banyak orang dalam pertemanannya bikin dia jadi pribadi yang lebih baik dan punya hidup lebih bahagia. Tetapi sebaliknya, banyak juga orang yang hidupnya berantakan dan rusak gara-gara pergaulan juga. Untuk itu firman Tuhan berkata bahwa pertemanan itu bisa bikin kita ibarat besi, menajamkan besi, tetapi juga bisa merusak kebiasaan baik. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini, Amsal 27 ayat 17. Besi bisa menajamkan besi, orang bisa menajamkan sesamanya, tapi bisa juga merusak kebiasaan baik. Kita boleh baca Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pemirsa dimanapun berada, pertanyaannya, kenapa persahabatan ini bisa merusak? Karena persahabatan ini juga ada beberapa jenis. Setidaknya ada 3 macam persahabatan. Yang pertama, persahabatan yang hanya meminta. Di dalam persahabatan ini ada satu pihak yang dianggap lebih tinggi dari yang lain. Kalau yang satu geng, maka yang satu lagi yang selalu direpotkan. Paling banyak mengeluarkan duit, paling sering disuruh-suruh, dimanfaatin. Gak heran, persahabatan yang seperti ini biasanya tidak awet. Begitu yang lemah merasa kuat, ia akan segera cabut. Jenis persahabatan yang kedua, yang memberi dan meminta. Tentu ini lebih mending daripada yang pertama, karena setidaknya relasinya setara. Kalau si A mentraktir hari ini, maka B akan mentraktir besok. Kalau si A sedih hari ini, mungkin si B akan menghibur. Demikian pula sebaliknya. Persahabatan ini bisa lebih awet. Tapi kelemahan persahabatan ini adalah jika si A tidak bisa membalas kebaikan si B, maka si B bisa merasa persahabatan yang ini sama dengan jenis persahabatan yang tadi. Akhirnya ia pun ogah bersahabat dengan si A. Masih ada egois dalam persahabatan ini. Lalu bagaimana persahabatan yang ketiga? Karena ini yang terakhir, tentu saja ini terbaik, dan inilah yang firman Tuhan sarankan. Inilah persahabatan besi yang menajamkan besi. Tidak cuma si A dan B memberi dan menerima, tapi keduanya saling mengasah. Tujuan utamanya bukan sekedar kenikmatan pribadi,
tapi agar keduanya semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Di dalam persahabatan yang seperti ini, kadang ada teguran, kadang ada pukulan yang bermaksud baik. Kita boleh baca Alkitab kita Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Pemirsa yang pada akhirnya semuanya bertujuan baik, memuliakan Allah dan agar kita bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Lalu pilihan kita persahabatan yang mana? Atau yang sedang kita alami persahabatan yang mana? Mereka yang mendorongmu untuk lebih dekat kepada Tuhan adalah sahabatmu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menjadi sahabat yang saling mendukung. Dan saya hari ini mau katakan bahwa saya punya sahabat yang selalu mendukung dan mau menegur kekurangan saya. Terima kasih buat sahabat-sahabatku di Love Channel Medan. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, hingga semakin banyak yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mereka memiliki persahabatan yang sesuai dengan firman Tuhan, saling mendukung, saling menegur, saling menguatkan. Tujuannya hanya satu, hidup kita lebih baik. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang persahabatan yang ada di dunia. Kiranya kami bisa memiliki sahabat dan memiliki persahabatan seperti yang ketiga, yaitu sahabat yang selalu mendukung, saling menegur di saat kami melakukan kesalahan, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk kemujian bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalankannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab.